Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungannya Allah. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan persamaan garis lurus, ya. Dimana untuk hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan persamaan garis melalui dua buah titik, ya. Kalau pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gradien melalui dua titik, maka untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari persamaan garisnya melalui dua titik, seperti itu. Sebelum kita lebih jauh mempelajari persamaan garis melalui dua titik, nanti saya akan membahas tugas yang pertama, ya, karena pada tugas yang pertama masih banyak sekali kesalahan dan harus dibenarkan, sehingga dalam mempelajari persamaan garis lurus melalui dua titik itu tidak akan menemui hambatan. Baik, saya lanjutkan terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan, ya. Di sini terdapat dua bentuk persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu merupakan persamaan implisit dan yang kedua adalah persamaan eksplisit. Nah, persamaan implisit itu yang seperti apa, ya? Jadi untuk persamaan implisit itu nanti bentuknya yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan umum, ya. Nah, kemudian untuk persamaan eksplisit itu yang bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, nanti di dalam bab kali ini kita akan lebih banyak menggunakan persamaan eksplisit karena berkaitan dengan kemiringan atau gradien, serta kita akan membentuk suatu persamaan suatu garis supaya akan lebih memudahkan, seperti itu. Baik, selanjutnya sebelum kita lebih jauh saya akan membahas tugas yang pertama. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada suatu tabel, ya, tabel waktu dan tabel volume. Dan kemudian di sini ada pertanyaan yang pertama. Silahkan teman-teman membuat persamaan yang menyatakan hubungan antara air mengalir dengan waktu yang dibutuhkan. Kemudian setelah menemukan persamaannya, silahkan digambarkan grafiknya, kan seperti itu. Nah, untuk kedua permasalahan ini kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan ke-21, ke-22, dan ke-23, ya, terkait dengan persamaan dan bagaimana menggambarkannya. Nah, baik. Selanjutnya, nah, di sini kita analisa terlebih dahulu waktu dan volume. Nah, ingat kita akan menggunakan suatu persamaan eksplisit di mana persamaannya merupakan Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini teman-teman juga menggunakan materi fungsi, ya, materi fungsi, sehingga untuk menyelesaikan persamaan garis ini itu tidak akan menemui kesulitan. Baik, sebelumnya akan saya analisa terlebih dahulu, di mana untuk waktu di sini itu menunjukkan suatu perubahan atau suatu penentu. Sehingga waktu di sini kita sebut sebagai variabel X atau variabel penentunya, dan volume di sini merupakan suatu hasilnya atau variabel Y. Nah, sehingga kita gunakan suatu persamaan eksplisit, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, kemudian kita analisa satu persatu. Untuk yang pertama, ya, Y itu merupakan volumenya, ya, ingat, dan waktu itu merupakan X-nya, sehingga dapat saya analisa seperti ini. 3 itu sama dengan MX plus C. Nah, di sini X-nya berapa? X-nya adalah 0. Sehingga ketika X-nya dikalikan 0 itu hasilnya akan menjadi 0. Sehingga nanti C-nya itu adalah 3. Nah, yang perlu diingat di sini adalah nilai dari M dan C itu akan selalu tetap, ya. M dan C itu akan selalu tetap, sehingga dapat diuraikan menjadi seperti ini.
3 sama dengan 3 ditambahkan dengan 2 kalikan 0. 5 sama dengan 3 ditambahkan 2 dikali 1. 7 sama dengan 3 ditambahkan 2 dikali 2, dan seterusnya sampai dengan 11 sama dengan 3 ditambahkan 2 dikalikan dengan 4. Nah, ingat ya, bentuk seperti ini maka dapat saya simpulkan menjadi Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya itu merupakan 2 atau nilainya adalah 2, dan C atau konstanta di sini itu nilainya adalah 3, sehingga untuk persamaannya menjadi Y sama dengan 2X plus 3, kan seperti itu. Baik, insya Allah cukup mudah ya untuk menentukan persamaan garisnya. Nanti bagi teman-teman yang masih belum paham bisa menghubungi saya lewat WA pribadi, dan boleh diskusi dan boleh menanyakan apapun terkait dengan materi seperti itu. Oke ya, baik, saya lanjutkan. Di sini masih dalam soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua adalah menentukan grafiknya atau menuangkan garisnya ke dalam suatu diagram kartesius. Kita dapatkan persamaannya adalah Y sama dengan 2X plus 3. Nah, perlu kita pahami pada materi pertemuan yang ke-21, di sana sudah saya sampaikan terkait dengan menggambar atau menyajikan garis ke dalam grafik kartesius. Nah, untuk yang pertama, teman-teman perlu menentukan titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Nah, kita akan kerjakan terlebih dahulu untuk menentukan titik potong pada sumbu X. Ketika kita ingin menentukan titik potong pada sumbu X, maka di sini untuk nilai Y-nya itu nilainya sama dengan 0. Nah, untuk Y sama dengan 0 kita masukkan ke dalam persamaan, maka kita dapatkan nilai X-nya adalah min 3/2. Kemudian untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, di sini untuk nilai X-nya itu sama dengan 0, sehingga nilai 0 di sini saya masukkan ke persamaan, kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu. Sehingga untuk nilai X dan Y kita masukkan ke dalam suatu diagram kartesius ya, kita hubungkan titik-titiknya dan kita hubungkan dengan menjadi suatu garis. Nah, inilah kita sudah menentukan garis atau grafik dari persamaan garis lurusnya ya. Jadi seperti ini cara menyelesaikannya. Cukup mudah ya, insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan setelah pembahasan tugas yang pertama ini itu teman-teman bisa lebih memahami terkait dengan persamaan garis lurus ya, karena nanti setelah ini kita akan mempelajari persamaan garis lurus melalui 2 titik ya. Baik, saya lanjutkan masuk ke materi pokok ya. Di dalam materi pokok ini hanya ada satu persamaan yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi dalam menentukan persamaan garis lurus melalui 2 titik dapat menggunakan rumus berikut ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini nanti akan kita coba dengan contoh tugas 1 yang tadi ya. Kita akan menggunakan contoh tugas 1 tadi. Baik, selanjutnya nah masih dengan contoh yang tadi. Nah, karena di sini diminta untuk menggunakan 2 titik, maka dari pasangan tabel ini akan saya ambil 2 ya, akan saya ambil 2. Yang pertama saya pilih yang 1,5 dan yang kedua akan saya pilih yang 4,11. Nah, ini untuk teman-teman bisa memilih 2 di antara 5 ini ya, boleh bebas. Mau yang 0,3 dengan 1,5 boleh, atau 0,3 dengan 27 boleh, dan seterusnya. Jadi teman-teman yang penting di sini mengambil 2 titik bebas ya. Baik, sehingga yang pertama ingat di sini yang perlu diingat untuk waktu itu menunjukkan variabel X dan volume itu menunjukkan variabel Y karena merupakan hasilnya ya. Dan kemudian di sini saya tentukan terlebih dahulu X1 dan Y1-nya adalah 1 dan 5. Kemudian untuk X2 Y2-nya itu adalah 4 dan 11. Sehingga dari kedua nilai ini ya, kedua pasangan ini akan saya masukkan ke dalam rumus, sehingga kita dapatkan Y min 5 per 11 min 5 sama dengan X min 1 per 4 min 1.
Sehingga dari persamaan ini dapat kita tentukan suatu persamaan baru, yaitu 3 dikalikan dengan Y-5 sama dengan 6 dikalikan X-1. Pertanyaannya adalah 3 ini dari mana? Dan 6 yang di sini itu juga dari mana? Nah, 3 ini itu berasal dari 4 dikurangkan dengan 1, ya. X2 dikurangi dengan X1 itu ketemunya adalah 3. Dan untuk menentukan persamaan seperti ini kita akan mengkalikan atau kita akan mengalikan secara silang. Jadi 4-1 ini dikalikan dengan Y-5 dan 11-5 ini dikalikan dengan X-1, sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini dan kita peroleh hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2X plus 3. Baik, hasilnya sama ya dengan pembahasan yang pertama kita tadi, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya bebaskan teman-teman dalam menentukan suatu persamaan boleh melalui 2 titik atau boleh menggunakan cara yang awal tadi saya sampaikan, seperti itu, ya. Baik, itu terkait dengan pembahasan materi kali ini, dan untuk selebihnya teman-teman saya minta untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya sampaikan di portal, gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk pertemuan kali ini yang saya sampaikan lebih lama dibandingkan sebelumnya, karena di sini harapan saya teman-teman bisa memahami materi ini lebih dalam lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.